Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semua. Senang sekali rasanya malam ini kita bisa berjumpa kembali. Saya Harmegi Amin, pemimpin redaksi masalahlembo.com, portal berita online Sulawesi Barat. Ini kami ingin bicara soal teks berita gitu ya. Jadi kenapa kita penting untuk membahas mengenai teks berita? Agar kita bisa memahami atau lebih mengetahui apa berita itu gitu ya, karena berita dengan informasi itu berbeda gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa memahami bahwa berita itu adalah karya jurnalistik ya, jadi dia melalui proses yang panjang. Secara sederhana, teks berita itu adalah teks yang melaporkan suatu kejadian atau suatu peristiwa mengenai suatu hal yang telah atau sedang terjadi gitu ya. Jadi telah atau sedang terjadi. Jadi penyampaian informasi itu bisa melalui banyak media atau melalui banyak platform ya, baik misalnya cetak ya atau koran gitu ya. Kemudian suara, radio, bisa juga suara dan gambar ya, atau televisi. Dan yang lagi booming atau lagi tren sekarang ini adalah melalui jaringan atau internet ya, disebut dengan media cyber atau media online. Ya, teks berita yang kita bahas malam ini ada ciri-cirinya ya, ada ciri-ciri tertentu dalam menyusun atau dalam membuat suatu teks berita gitu ya. Pertama kita perhatikan adalah aktual dan faktualnya suatu peristiwa atau suatu kejadian. Ya, jadi ciri pertama adalah aktual dan faktual. Aktual di sini diartikan bahwa suatu kejadian itu bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat menjadi perbincangan orang banyak atau menjadi perbincangan publik. Dalam teks berita harus mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat atau baru saja dan sedang terjadi. Kemudian juga bisa merupakan fakta baru atau fenomena baru ya, dari suatu peristiwa yang telah terjadi atau sudah lama terjadi, tetapi ada fakta baru yang ditemukan di situ gitu. Itu disebut sebagai peristiwa yang aktual. Kemudian faktual berarti suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau peristiwa yang terjadi di masa lalu gitu ya, misalnya history dan sebagainya. Tapi kejadiannya memang betul-betul ada, itu bisa dikategorikan sebagai suatu peristiwa faktual. Itu satu. Yang kedua, sebuah teks berita tentu akan memperhatikan apa yang disebut dengan proximity gitu ya, atau kedekatan. Jadi satu di antara pertimbangan seseorang untuk membaca berita itu adalah terkait dengan kedekatan gitu ya. Jadi misalnya saya yang orang Sulbar ya, hal-hal yang mungkin terkait dengan Sulawesi Barat ya, itu akan menjadi pertimbangan saya untuk membaca berita itu gitu, ketimbang misalnya daerah lain. Atau mungkin orang yang saya kenal ya, yang disebutkan dalam berita itu ya, tentu akan menjadi pertimbangan saya untuk membacanya gitu. Ya, itu kedekatan. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah penting. Penting di sini sebetulnya sebuah berita tidak ditentukan oleh besar atau panjangnya suatu berita ya, tetapi penting di sini itu menyangkut kebutuhan pembaca gitu. Kemudian berikutnya, poin yang menjadi ciri atau menjadi perhatian dari sebuah teks berita itu adalah kejadian yang luar biasa. Kejadian luar biasa maksudnya adalah kejadian yang mungkin jarang terjadi atau bahkan sama sekali tidak pernah terjadi gitu ya.
Jadi itu menyebabkan sebuah berita menjadi unik dan menarik untuk dibaca, dan sebagai publik ya sesuatu yang di luar dari kebiasaan atau hal yang jarang terjadi atau memang belum pernah terjadi, itu pasti akan membuat kita penasaran, dan tentu kita akan mengejar informasi itu. Ya, ada beberapa contoh, misalnya peristiwa yang jarang terjadi ya, misalnya tragedi gitu ya, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir. Ya, kemudian hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, ada peristiwa misalnya orang dimakan ular, ya kan, belum pernah terjadi. Nah, ketika ada kejadian yang kemudian diberitakan, langsung itu menjadi perhatian publik internasional, dan itu memang sesuatu yang luar biasa. Kemudian selanjutnya dalam teks berita tentu harus memperhatikan tokoh gitu ya. Jadi makin populer tokoh dalam berita, saya pikir makin banyak diminati oleh para pembaca. Kemudian yang keenam, eksklusif. Ya, eksklusif merupakan suatu di antara ciri-ciri dalam sebuah berita. Ketika banyak media yang memberitakan sebuah peristiwa tersebut, maka harus mendapat unsur eksklusif. Ya, artinya banyak memiliki nilai yang tinggi atau news value yang tinggi ketika dia diminati oleh banyak media. Yang ketujuh adalah ketegangan. Ya, berita yang baik adalah berita yang mampu mempengaruhi pembaca baik secara positif maupun negatif. Dan ketegangan seringkali muncul dalam suatu berita, dan ini menjadi menarik menunggu detik-detik sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi, membuat suasana menjadi tegang. Misalnya proses perhitungan suara pada pemilihan umum gitu. Kemudian yang kedelapan adalah konflik. Konflik dalam berita itu biasanya mengandung pertentangan antara pihak-pihak dalam berita tersebut. Jadi misalnya berita ini dianggap menarik bagi masyarakat untuk membacanya karena ada pertentangan di dalam, ya, pertentangan atau ada masalah atau konflik di dalam. Ya, tetapi tentunya bukan hanya pertentangan saja yang ditampilkan, melainkan harus ditunjukkan juga sebab akibat yang ditimbulkan dan diambil dari kedua pihak yang bertentangan. Jangan sampai sebuah berita itu berat sebelah, tidak boleh ya, harus berimbang gitu ya. Dari konflik ini wartawan atau media harus memposisikan diri sebagai media yang netral gitu ya, dan artinya tidak memihak. Kemudian yang kesembilan, ciri-ciri teks berita itu mengandung human interest ya, atau terkait dengan kemanusiaan. Jadi hal-hal yang menyangkut perasaan manusia itu selalu menarik untuk menjadi bahan berita gitu ya. Oleh karena itu kadang-kadang naluri manusia kita hadir ketika membaca, misalnya orang tua yang sudah tidak punya keluarga tetapi tinggal di rumah reot dan sebagainya. Itu mengandung human interest, rasa kemanusiaan kita tergugah gitu, dan itu pasti menarik untuk dibaca. Kemudian ciri yang ke-10, berita atau teks berita itu dia harus objektif. Ya, jadi objektif di sini adalah bersifat ya objektif apa adanya ya. Jadi objektif dalam hal pemberitaan adalah berita yang disampaikan benar-benar merupakan hal atau perkara atau pokok perbincangan yang sebenar-benarnya ya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi seseorang ya. Kalau misalnya kita wartawan membuat berita dengan menyisipkan satu kata saja pemikiran kita di dalam, itu sudah tidak menjadi objektif ya.
Yang ke-11, bahasa yang digunakan dalam teks berita harus bahasa yang baku, sederhana, komunikatif. Ya, komunikatif itu artinya bisa dipahami, ya, bisa dipahami. Ya, jadi kemudian baku ya sesuai dengan kaidah atau yang lebih dikenal dengan ejaan yang disempurnakan, atau mungkin sekarang KBBI gitu ya. Itulah kurang lebih 11 ya poin yang menjadi ciri-ciri teks berita yang saya pikir setiap orang atau setiap wartawan dalam melakukan peliputan tentu akan mempertimbangkan 11 poin ini, dan mudah-mudahan kita bisa memahami ciri-ciri dari teks berita ini, karena ketika 11 poin ini terbangun dari suatu berita, maka saya percaya berita itu pasti karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.